Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garin Zaryang Nugraha, mahasiswa program studi kartografi dan penginderaan jauh dengan nomor induk mahasiswa 19 GE 09161. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil responsi praktikum basis data dan infrastruktur data spasial berupa proyek GeoServer Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada proyek ini, saya akan menampilkan data spasial Kabupaten Flores Timur pada peramban web dengan memanfaatkan perangkat lunak GeoServer yang nantinya akan mendiseminasi data geospasial dalam local area network. GeoServer merupakan perangkat lunak bersumber terbuka atau open source yang dibangun dengan berbasis pada bahasa pemrograman Java yang memungkinkan penggunanya untuk menampilkan, memproses, serta memanipulasi data geospasial. GeoServer dirancang untuk bersifat interoperability, yakni menerbitkan data dari semua sumber data dengan menggunakan data bersumber terbuka atau open source. GeoServer mengimplementasikan services dengan bersumber yang distandarisasi secara internasional oleh Open Geospatial Consortium. Services yang dimuat oleh GeoServer berupa WMTS atau Web Map Tile Service, WCS atau Web Coverage Service, WFS atau Web Feature Service, serta WMS atau Web Map Service. Data yang dipublikasikan pada GeoServer dapat ditampilkan melalui 3 format umum atau common formats, yakni Open Layer, JML atau Geography Markup Language, serta KML atau Keyhole Markup Language. Open Layers merupakan suatu pustaka terbuka atau libraries JavaScript yang bersifat open source serta berfungsi untuk menampilkan data berupa peta di peramban web sebagai Sleepy Maps atau Tiled Web Maps. Open Layers merupakan aplikasi klien berbasis bahasa pemrograman JavaScript yang tidak tergantung pada web server yang digunakan karena menampilkan data peta pada web browser. Selanjutnya, Geography Markup Language atau GML, yakni merupakan sebuah extensible markup language yang berbasis pada pengkodean dengan standarisasi dari informasi geografis yang disusun oleh Open Geospatial Consortium. GML merupakan bahasa turunan dari XML yang dibangun untuk memisahkan isi dari penyajian data serta berkonsentrasi pada representasi isi data geografis. Data GML berupa skrip yang menampilkan bagian fitur data geospasial pada shapefile. Selanjutnya adalah Keyhole Markup Language atau KML. KML merupakan turunan dari Extensible Markup Language, serupa seperti GML, yang saat ini telah terdaftar sebagai standar resmi di Open Geospatial Consortium. Yang membedakan dengan GML adalah apabila GML berupa skrip, KML ini berupa data yang mengekspresikan anotasi geografis dan visualisasi dalam peta 2 dimensi maupun peramban 3 dimensi seperti Google Earth. Data dengan ekstensi KML dapat dibuka pada perangkat lunak pemetaan, salah satunya adalah Google Earth. Selanjutnya kita masuk menuju langkah kerja. Langkah pertama yang kita lakukan dalam membuat proyek GeoServer ini, yakni kita akan membuka folder GeoServer, selanjutnya membuka data folder bin, dan menjalankan program startup.bat. Pada tahap ini, selain dipengaruhi oleh kemampuan perangkat keras, dipengaruhi pula oleh jaringan internet. Hal ini nantinya akan mempengaruhi kita dalam memuat serta membaca data yang akan ditampilkan pada GeoServer. Apabila telah muncul tanda ping, dalam hal ini ditunjukkan oleh started at 22404 ms, kita dapat membuka GeoServer melalui browser dengan menuliskan alamat URL http://localhost/28080/geoserver.
Kemudian kita masukkan username beserta password, yakni admin sebagai username dan password GeoServer. Selanjutnya, kita dapat membuat workspace baru. Workspace ini merupakan wadah untuk pengelompokan data spasial yang serupa secara bersamaan. Kita pilih Add New Workspace. Dalam membuat workspace ini, wajib diisikan nama serta ruang nama Uniform Resource Identifier. Pada nama kita isikan Flores Timur. Kemudian pada URI kita pilih http://geoserver.org/flores_timur. URI ini merupakan pengenal sumber daya tertentu berupa urutan karakter unik yang mengidentifikasi sumber daya logika atau fisik yang digunakan oleh teknologi web. Kemudian kita pilih Save. Selanjutnya kita akan buat stores baru. Stores ini berguna dalam penyimpanan data yang akan disediakan oleh GeoServer. Kita buat New Stores. Nah, sumber data vektor yang digunakan merupakan file shapefile berekstensi SHP. Kita pilih shapefile. Kemudian pada basic stores info, pada bagian workspace, kita isikan sesuai dengan workspace yang telah kita buat sebelumnya, yakni Flores Timur. Kemudian data source name kita isikan juga Flores Timur. Pada connection parameter, kita akan menghubungkan dengan lokasi penyimpanan shapefile data pada folder GeoServer. Shapefile tersebut ada pada data dir, kemudian folder data, dan shapefiles. Kita akan menggunakan data Flores Timur ini. Kita pilih data, shapefiles, kemudian kita pilih florestimur.shp. Kita save. Setelah kita membuat layer baru, selanjutnya kita akan buat layer. Add new layers. Layer baru ini dibuat dengan berdasarkan pada stores yang telah kita buat sebelumnya, yakni Flores Timur. Kemudian pada aksi kita pilih publish. Kemudian kita menuju pada coordinate reference system. Pada native dan declared SRS kita gunakan default, yakni EPSG 4326 sebagai kode untuk coordinate reference system WGS 1984. Kemudian pada bounding boxes kita lakukan compute from computer data pada native bounding box, serta pada latitude longitude bounding box kita pilih compute from native bounds juga. Selanjutnya kita simpan data dengan memilih save. Kemudian untuk menampilkan data yang telah kita buat, kita pilih layer preview. Pada bagian common format, kita pilih salah satu di antara 3 data yang akan kita tampilkan. Yang pertama yakni open layers. Pada tampilan open layers map preview dapat tampil data berupa peta seperti ini, yang apabila kita klik salah satu bagian pada peta, maka akan menampilkan atribut tabel sebagaimana pada shapefile. Seperti ini. Kita pilih Desa Nuri, Kecamatan Hilebura, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk contoh lain, kita dapat memilih pada bagian lain di peta, yakni dalam contoh Desa Ritaibang, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita dapat melakukan zoom in atau zoom out pada tampilan peta. Kemudian kita memilih format GML. Apabila kita memilih format GML, maka akan tampil script dalam bahasa pemrograman XML yang menampilkan atribut data yang telah diterjemahkan dalam bahasa XML. Seperti ini.
Selanjutnya kita dapat mengunduh data berformat KML yang dapat ditampilkan dengan menggunakan aplikasi Google Earth Pro. Setelah data terunduh, kita dapat langsung membuka data dengan menggunakan Google Earth. Nantinya data tersebut dapat menampilkan shapefile pada muka peta Google Earth sebagaimana pada wilayah kajian yang kita pilih, dalam hal ini Kabupaten Flores Timur. Seperti ini kurang lebih. Data yang ditampilkan kurang lebih sama seperti pada OpenLayers Map Preview, hanya saja data berformat KML ditampilkan menggunakan perangkat lunak Google Earth Pro. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun proyek ini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.